Diperlihatkan di awal seorang gadis bernama Mona Lisa. Dia adalah warga negara Korea yang saat ini menjadi pasien sebuah rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan psikologis. Mona Lisa telah menjalani rehabilitasi di rumah sakit jiwa tersebut selama 12 tahun, atau tepatnya dia masuk rumah sakit itu ketika usianya 10 tahun. Tak lama kemudian seorang perawat wanita datang menemuinya untuk membersihkan dan memotong kuku-kuku kaki Mona Lisa. Namun perawat itu terlihat sangat diskriminatif, bahkan berlaku kasar kepada Mona Lisa. Hal tersebut tampaknya membuat Mona Lisa menjadi marah kepada sang perawat, sehingga dia pun tiba-tiba menunjukkan sisi lain dari dirinya, di mana Mona Lisa ternyata memiliki kemampuan supranatural bisa mengendalikan pikiran seseorang hanya dengan menatap korbannya dengan matanya. Setelah melukai perawat malang tersebut, Mona Lisa memintanya untuk melepaskan ikatannya, lalu dia bergegas keluar dari ruangan itu. Kemudian ketika berada di depan lobi, dia kembali bertemu dengan seorang perawat pria yang sedang berjaga. Mona Lisa yang sedang kelaparan, lantas meminta makanan dari perawat itu sembari menunjukkan tatapan yang kosong. Perilaku aneh Mona Lisa seperti itu, membuat sang perawat tampak ketakutan sambil memberikan makanannya kepadanya. Namun, sang perawat justru membuat kesalahan dengan menekan tombol alarm emergensi, dan hal tersebut membuat Mona Lisa menjadi marah. Mona Lisa pun kembali mengeluarkan kekuatannya untuk memberi pelajaran kepada sang perawat dengan membenturkan kepalanya ke televisi. Setelah berhasil kabur dari rumah sakit itu, Mona Lisa lalu bertemu dengan beberapa pemuda yang sedang berpesta minuman. Beruntungnya muda-mudi itu adalah orang-orang baik, bahkan salah satu dari mereka memberikan Mona Lisa sepasang sepatu, karena kasihan melihat keadaan Mona Lisa tak menggunakan alas kaki. Berselang beberapa saat kemudian, Mona Lisa pun berhasil sampai di pusat kota dan menghampiri beberapa pria yang sedang nongkrong. Pria-pria itu pun dibuat heran dengan tingkah laku dan gaya Mona Lisa yang sangat aneh di depan mereka. Namun, salah satu dari mereka yang bernama Fus tampaknya terkesan dengan kehadiran Mona Lisa. Dia lantas mengikuti Mona Lisa yang masuk ke sebuah minimarket. Di dalam minimarket itu, Mona Lisa yang sangat kelaparan lalu mencari makanan snack dan minuman yang dia sukai. Akan tetapi, dia malah diusir oleh pemilik minimarket, sebab Mona Lisa tidak mempunyai uang untuk membayar makanan dan minuman yang dia bawa. Melihat kejadian itu, akhirnya Fus membantu Mona Lisa dengan membayarkan makanan dan minuman itu. Setelah itu, Fus kemudian mengajak Mona Lisa masuk ke dalam mobilnya, dan di sana dia mengatakan jika dia menyukai Mona Lisa. Lalu sebagai balasan karena telah membelikannya makanan dan minuman itu, Fus pun meminta Mona Lisa menciumnya. Meski telah mendapat apa yang diinginkannya, tapi Fus merasa aneh dengan perilaku Mona Lisa. Sementara itu, pihak rumah sakit jiwa juga telah menyebarkan pengumuman kepada pihak kepolisian, agar membantu menangkap Mona Lisa yang kabur. Menurut mereka, Mona Lisa sedang mengalami gangguan mental yang disebut psikosis skizofrenia berat, sehingga sangat berbahaya bagi orang lain. Unit kepolisian bernama Herald yang mendapat perintah terkait masalah itu, lantas bergegas bergerak mencari Mona Lisa ke lokasi yang diinformasikan. Mona Lisa kemudian tak sengaja melihat Herald sang polisi datang, dan sedang merazia dua gadis yang mabuk. Menyadari kehadiran Herald di sana, Mona Lisa pun bergegas meminta baju yang dikenakan oleh Fus, dan bergegas pergi dari tempat itu. Namun, keberadaan Mona Lisa di tempat itu telah diketahui oleh Herald, sehingga dia pun kemudian membuntuti kemana Mona Lisa pergi. Setelah berhasil menemukan Mona Lisa yang bersembunyi di balik kontainer, Herald kemudian meminta agar Mona Lisa menyerahkan dirinya. Herald bahkan mengancam Mona Lisa untuk tidak melawannya, sebab jika dia melawan maka Herald akan menggunakan kekerasan. Mendengar perkataan dan ancaman Herald seperti itu membuat Mona Lisa menjadi marah, karena dia tidak ingin dikembalikan lagi ke rumah sakit jiwa itu. Dia pun kemudian menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan Herald. Oh, what are you... No, please. Please. The easy way. Akibat kejadian itu, Herald pun mengalami luka tembak di kakinya dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah melumpuhkan Herald, Mona Lisa yang masih sangat lapar, kemudian pergi ke sebuah restoran berharap mendapatkan makanan di sana.
Namun, di sana dia hanya bisa menelan liur melihat orang-orang sedang enak makan, sebab dia tidak memiliki uang untuk makan. Lalu berselang beberapa saat, dia melihat dua wanita sedang berkelahi karena memperebutkan seorang pria. Salah satu wanita yang bernama Bonnie kemudian berhasil kalah, dan dihajar habis-habisan oleh lawannya. Mona Lisa yang menyaksikan kejadian itu, lalu menolong Bonnie menggunakan kekuatannya. Oh shit. Chill. Di saat itu juga, Bonnie pun juga menyaksikan dan menyadari ternyata Mona Lisa memiliki kemampuan supranatural untuk mengendalikan orang dengan pikirannya. Lalu sebagai ucapan terima kasih karena telah menolongnya, Bonnie pun mentraktir Mona Lisa makan sepuasnya. Semenjak itulah Bonnie pun mulai berteman dengan Mona Lisa dan mengajaknya tinggal di rumahnya. Bonnie yang menyadari kemampuan luar biasa yang dimiliki Mona Lisa, lalu mulai memanfaatkannya untuk mendapatkan uang dengan cara ilegal. Dia mengajak Mona Lisa ke tempat kerjanya, yang mana Bonnie ternyata bekerja sebagai penari telanjang di sebuah klub malam. Di situ Bonnie lalu memanfaatkan Mona Lisa dengan kekuatannya, untuk mengambil uang para pelanggannya. Pria-pria itu pun terkena hipnotis Mona Lisa setelah mereka menatap matanya, dan secara tidak sadar mereka pun langsung menyerahkan semua uang-uang mereka kepada Bonnie. I'm not giving her this money. Shit, I can't move. Money. Hey, Romeo. Thank you very much. Come on. You guys are the Tak puas sampai di situ, Bonnie bahkan kembali melancarkan aksinya dengan memanfaatkan Mona Lisa. Yang mana kini aksi Bonnie tak tanggung-tanggung, yakni menyuruh Mona Lisa menghipnotis orang-orang yang sedang berada di ATM. Selanjutnya Bonnie mengambil uang-uang korbannya sebesar $500. That's just the way it has to be. I don't give it up. Alhasil, Bonnie pun kini berhasil mendapatkan dan memiliki uang sangat banyak dengan cara yang instan berkat Mona Lisa. Maka untuk itu, Bonnie pun mulai membersihkan dan mempermak penampilan Mona Lisa menjadi terlihat semakin cantik. Akan tetapi, kehadiran Mona Lisa di rumah Bonnie tampaknya kurang diterima oleh putranya yang bernama Charlie, sehingga ibu dan anak itu pun kerap mengalami keributan. Kekesalan Charlie kepada ibunya itu, lalu dia lampiaskan dengan memutar musik dengan sangat keras. Mona Lisa yang mendengarnya kemudian menghampiri Charlie ke kamarnya, untuk berusaha akrab dengannya. Setelah beberapa waktu bersama dan saling mengenal, akhirnya Mona Lisa dan Charlie pun berteman. Charlie bahkan mulai memperhatikan Mona Lisa, dengan memberinya pakaian baru dan mencuci bajunya yang cuma satu-satunya itu. Di kesempatan itu Charlie juga menceritakan permasalahan yang sering menimpanya kepada Mona Lisa, yang mana teman-teman di sekolahnya ternyata sering membuli dan memukul dirinya. Sementara di tempat berbeda, polisi Harold terlihat mulai melakukan penyelidikan terhadap Mona Lisa, dengan mendatangi rumah sakit jiwa tempat Mona Lisa dirawat untuk mengetahui data identitasnya. Di situ Harold juga memperoleh kesaksian dari salah satu perawat pria, yang sebelumnya juga mendapat serangan dari Mona Lisa. Perawat itu menilai jika Mona Lisa adalah sosok setan yang menjelma sebagai manusia, sehingga untuk itu dia pun menyarankan Harold agar mencari perlindungan dari dukun. Setelah mendengar penjelasan dari perawat itu, Harold pun akhirnya mendatangi tempat praktek seorang dukun. Setelah menjelaskan semua permasalahan yang dia alami, akhirnya sang dukun memberi Harold sebuah jimat berupa kaki ayam, yang dia yakini mampu mengalahkan Mona Lisa. Pada suatu hari, ketika Mona Lisa bersama Charlie sedang berjalan-jalan, mereka kemudian tak sengaja bertemu dengan 3 bocah yang selalu membuli, dan memukuli Charlie sedang melemparkan telur busuk ke rumah Charlie. Mengetahui hal itu, Mona Lisa pun bergegas mendekati 3 bocah itu dan memberi mereka pelajaran dengan kekuatan supranaturalnya. Lalu pada malam harinya, Charlie memberitahukan ibunya jika Mona Lisa memiliki kekuatan supranatural. Ibunya yang telah mengetahui hal itu tentu saja hanya bersikap biasa saja. Dia justru meminta putranya agar tidak memberitahu siapapun tentang kekuatan Mona Lisa itu. Malam hari itu, Bonnie kemudian kembali mengajak Mona Lisa ke tempat kerjanya di klub malam, untuk menghasilkan uang lebih banyak. Berkat aksi dan pengaruh Mona Lisa di tempat itu, akhirnya Bonnie pun mendulang ribuan saweran uang dolar dari semua pelanggan klub itu. Salah satu rekan kerja Bonnie pun kemudian terlihat heran dan bertanya-tanya, mengapa bisa semua pelanggan hanya menyawar Bonnie saja hingga uang mereka habis.
Namun, tampak Bonnie tidak terlalu memperdulikan protes dan kecurigaan rekannya itu. Tak lama kemudian Bonnie mendapatkan informasi dari penjaga di depan jika polisi Harold datang untuk mencarinya. Mengetahui hal tersebut, Bonnie pun bergegas mengajak Mona Lisa pergi dari klub melalui pintu belakang. Akan tetapi, Harold yang keburu mengetahui Bonnie dan Mona Lisa pergi, lalu bergegas mengejar mereka. Hey! Don't look back, don't look back. Bonnie! Setelah aksi saling kejar-kejaran itu, polisi Harold akhirnya berhasil menyudutkan Bonnie dan Mona Lisa di sebuah tempat. Di sana dia lalu meminta agar mereka segera menyerahkan diri, terutama bagi Mona Lisa. Harold juga memerintahkan agar Bonnie mau membujuk Mona Lisa untuk menyerahkan dirinya dengan memintanya memborgol tangannya. Mona Lisa yang merasa dalam situasi tertekan, kemudian tampak menjadi sangat marah sehingga menyerang Harold dengan kekuatannya. God damn it, whatever this is. Devil worship voodoo. Setelah berhasil memborgol Harold dengan borgolnya sendiri, Mona Lisa kemudian pergi meninggalkannya bersama Bonnie. Perlakuan Bonnie yang ingin menyerahkannya kepada polisi Harold, ternyata membuat Mona Lisa kecewa dan tak ingin lagi bersama Bonnie. Dia selanjutnya mengajak Charlie pergi dari rumahnya, karena kini dia menganggap Charlie sebagai temannya yang lebih dia percaya. Sementara di sisi lain, Bonnie yang dalam perjalanan pulang ke rumahnya, tiba-tiba dicegat oleh beberapa pria yang sebelumnya diambil uangnya oleh Bonnie. Pria-pria itu pun lalu menghajar Bonnie hingga babak belur, akibat Bonnie tidak bisa mengembalikan uang-uang mereka. Setelah itu, polisi pun melakukan penyelidikan atas penganiayaan Bonnie tersebut. Tak hanya mencari para pelaku, pihak kepolisian juga memperluas pencarian terhadap Mona Lisa yang dituduh menculik Charlie. Mona Lisa kemudian mengajak Charlie menemui Fus. Di sana tampak Fus begitu sangat merindukan Mona Lisa, gadis yang dia idamkan sejak awal. Fus selanjutnya membawa Mona Lisa dan Charlie ke tempat tinggalnya, untuk menampung mereka untuk sementara waktu. Berselang beberapa waktu kemudian, Fus menyaksikan berita di televisi bahwa dua orang yang sedang dia tampung, ternyata sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Setelah mengetahui hal tersebut, dia pun bergegas merubah sedikit penampilan Mona Lisa dan Charlie. Kemudian keesokannya, Fus mengajak Mona Lisa dan Charlie ke sebuah tempat untuk membuatkan mereka kartu identitas yang resmi, guna membantu mereka agar bisa keluar dari negara tersebut dan terbebas dari pengejaran polisi. Setelah kartu identitas mereka selesai dibuat, Fus langsung mengantar Mona Lisa dan Charlie menuju bandara. Sementara itu, di rumah sakit lalu diperlihatkan kondisi Bonnie yang cukup miris setelah kejadian penganiayaan yang menimpanya. Di situ juga polisi Harold berusaha menggali informasi dari Bonnie tentang di mana keberadaan Mona Lisa. Namun, Bonnie menjawab kalau dia tidak mengetahui di mana mereka berdua berada. Tapi setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka mendapat panggilan telepon dari Charlie yang ingin mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Melalui panggilan telepon itu, akhirnya pihak kepolisian pun berhasil melacak keberadaan Mona Lisa dan Charlie yang sedang berada di bandara. Pihak kepolisian pun bergegas bergerak menuju bandara setelah mengetahui hal itu, untuk menghentikan penerbangan Mona Lisa dan menangkapnya. Beberapa waktu kemudian, Harold bersama rekan-rekannya akhirnya tiba di bandara dan bergegas mengerahkan semua anggotanya untuk memeriksa setiap penumpang yang akan masuk pesawat. Situasi pun menjadi mendebarkan dirasakan oleh Charlie dan Mona Lisa yang akan segera mendapat giliran untuk diperiksa. Namun, hal yang tak diduga-duga kemudian tiba-tiba dilakukan oleh Charlie demi menyelamatkan Mona Lisa dari pemeriksaan polisi. Dia sengaja membuat kegaduhan di dalam bandara itu, untuk mengalihkan perhatian polisi terhadap pemeriksaan Mona Lisa yang akan masuk ke pesawat. Charlie menggunakan seorang wanita di sekitar tempat itu sambil berteriak, kalau wanita itu sedang menculiknya. Alhasil ide Charlie itu pun berhasil membuat perhatian semua polisi tertuju kepadanya, dan membebaskan Mona Lisa leluasa masuk ke dalam pesawat. Polisi Harold yang menyadari bahwa wanita itu bukanlah Mona Lisa, tampak sangat marah kepada anggota-anggotanya. Dan di bagian akhir cerita film ini, polisi Harold mencoba menginterogasi Charlie untuk menanyakan di mana keberadaan Mona Lisa. Akan tetapi, karena Charlie tidak mau mengakui dan memberitahukan keberadaan Mona Lisa, akhirnya polisi Harold pun menyerahkan Charlie kepada ibunya. Kemudian terlihat Mona Lisa akhirnya berhasil pergi menggunakan pesawat, dan keluar dari negara yang mengurungnya selama 12 tahun tersebut.
Seperti itulah alur cerita film Mona Lisa and the Blood Moon. Semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kalian selalu mendapatkan update alur film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.